I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, kita ini mau berangkat. Kita sudah berada di bis nih guys. Beginilah suasana di dalam bis. Dan kita sudah sampai di Monas. Di sini cuacanya sangat panas sekali. Kita jalan terus-menerus tiada henti. Beginilah suasana selama perjalanan di Monas. Tahu gak teman-teman? Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan mulai pada 17 Agustus 1061 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan resmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Lanjut. Sejarah Monumen Nasional Monas. Ide awal pendirian monumen adalah seseorang warga negara RI biasa, seseorang swasta warga kota sederhana dari Jakarta bernama Sarwako Martokoesomo Kartasudiro. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berduduknya di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pangkuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda pada tahun 1945. Perencanaan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya 1 karya yang dibuat oleh Friedrich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rencana itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan teman seperti itu, akan tetapi rencana yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar yang tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak untuk merancang bangunan yang lebih kecil dan merencanakan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Suedarsono untuk melanjutkan rencana itu.
Suedarsono memasukkan anggota 17, 8, dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945 memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rencana monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di area seluas 80 hektar. Tugu ini diarsitekkan oleh Friedrich Silaban dan Suedarsono mulai dibangun 17 Agustus 1961. Dan sekarang kita mau menuju ke Museum Monas. Dan ini sejarah-sejarah yang ada di Monas. Contohnya di sini ada Ibu Kartini. Siapa yang nggak tahu pahlawan Ibu Kartini? Nah, di sini kita bisa tahu sejarahnya itu. Mendengarkan asal-usul berdirinya Monas. Dan selanjutnya kita akan menuju ke puncak Monas. Dan di sini ramai sekali untuk menaik lift. Yeay, kita sudah sampai di puncak Monas. Dan keadaan di sini sangat sejuk sekali. Selesai di Monas, kita mau menuju ke Kotu. Dan sudah sampai di Kotu. Yuk kita mengenal sejarah Kota Tua. Kota Tua Jakarta adalah jantung ibu kota di masa lampau. Kota Tua Jakarta merupakan salah satu ikon wisata ibu kota yang syarat akan nilai sejarah. Kisah sejarah Kota Tua Jakarta menarik untuk diketahui lantaran berkaitan dengan kelahiran Jakarta.